Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya di masa pandemi yang terjadi pada saat ini, kita dapat bertemu atau berkumpul di acara orientasi lingkungan fisika atau osilasi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu USFC dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Andi Fauzi. Iya. Oke, mungkin Mas Andi Fauzi bisa menyapa para maba dan sedikit memperkenalkan diri Mas kepada para maba yang menonton pada kali ini. Monggo Mas. Iya, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mas Afiko ya. Afiko. Ya. Selamat datang kepada maba UM tahun 2021, maba fisika ya, jurusan fisika tahun 2021. Nah, di sini saya sebagai ketua umum USRC ingin memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan tim yaitu USRC. Nah, sebenarnya dari USRC ini apa sih? Jadi USRC ini adalah singkatan dari Unmanned System Research Center, yaitu lembaga atau organisasi riset yang berfokus pada pengembangan sistem tanpa awak. Nah, sistem tanpa awak ini berupa wahana air dan wahana udara, seperti itu. Oke, jadi tentang sistem tanpa awak ya Mas? Ya, sistem tanpa mungkin awak. Kayak seperti ini juga Mas ya? Ya, jadi sistem tanpa awak ini yang bisa Anda saksikan. Di sini ada pesawat dan ini ada drone. Sebenarnya keduanya ini sama-sama drone, cuma ini yang bedanya ini adalah fixed wing, atau fixed wing itu sayap tetap. Jadi ini kan sayapnya nggak bisa berubah. Kalau ini sebenarnya baling-baling. Nah, baling-baling ini sebagai sayap. Kalau di namanya ini multicopter atau quadcopter karena empat baling-baling. Nah, ini karena sayapnya yang menjadi yang berputar, maka ini dinamakan rotary wing. Kalau yang ini adalah fixed wing. Seperti itu. Oh iya. Oke, berarti di USFC nanti mempelajari seperti ini ya Mas? Iya, mempelajari seperti ini. Selain mempelajari tentang cara pembuatan, cara memprogram, juga kita juga ikut kompetisi untuk memeriahkan dalam acara Belmawa yaitu KRTI. Seperti itu. USFC sendiri ini organisasi atau perkumpulan satu hobi atau seperti apa sih Mas? Nah, jadi seperti ini. Awal mula diberdirikan USRC ini tahun 2015, yaitu pertama itu hobi para teman-teman dari FMIPA, khususnya dulu di jurusan fisika, itu membuat sebuah perkumpulan tentang ini, pesawat tanpa awak. Dulu pesawat tanpa awak yang pertama. Kemudian mengajukan untuk ikut ke KRTI 2015 kalau dulu, ikut KRTI 2015, kemudian berkembang dan akhirnya diakui oleh FMIPA sebagai lembaga risetnya FMIPA, gitu. Lembaga risetnya tentang teknologi tanpa awak, seperti itu. Oke, berarti USFC sendiri itu lembaga riset ya Mas? Iya, lembaga riset. Oke, dalam lembaga riset USFC ini kan pasti ada strukturnya ya Mas? Ya, struktur ketua atau yang lain-lainnya. Kalau di USFC sendiri itu bagaimana Mas? Jadi untuk strukturnya, yaitu yang pertama ada pelindung, yaitu pelindungnya karena kita di bawah FMIPA UM, maka pelindungnya adalah Bapak WD3 yaitu Bapak Dr. Sentat Kusairi. Kemudian ada pembimbing 1 yaitu Bapak Samsul Hidayat. Kemudian pembimbing 2-nya adalah Bapak Yoyo Adi Setyo Laksono. Kemudian ada ketua umum, ada wakil ketua umum, kemudian bendahara umum dan sekretaris umum. Nah, di organisasi ini ada dua divisi. Divisi yang pertama yaitu divisi riset, dan yang kedua adalah divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari divisi riset itu ada dua subdivisi. Dua subdivisi termasuk adalah subdivisi riset elektronika dan pemrograman, kemudian ada subdivisi desain dan manufaktur. Kemudian untuk yang PSDM ini ada dua divisi juga, yaitu yang pertama pelatihan dan kompetisi, kemudian ada Kominfo, seperti itu. Dari struktur organisasi sendiri sangat lengkap ya Mas ya? Iya, sangat lengkap Pak. Oke, kan sebuah organisasi pasti memiliki tujuannya Mas. Ya. Tujuan dari USFC sendiri apa Mas? Jadi kita mempunyai visi misi ya di USRC ini. Jadi visi kita yaitu menjadi pusat penelitian dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang teknologi nirawak atau teknologi tanpa awak. Kemudian untuk misinya kita yaitu yang pertama mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan solid dalam mengembangkan teknologi wahana udara dan air tanpa awak. Kemudian yang kedua adalah menerapkan atau mengembangkan fisika terapan di bidang teknologi tanpa awak. Yang ketiga yaitu menjadi pusat penelitian atau inovasi di bidang teknologi nirawak, seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah fisika terapan sih. Kita menerapkan fisika apa yang kita pelajari di sini. Bagaimana ini
kalau ada sudah nanti di mekanika fluida nanti ada bagaimana fluida dinamis bergerak di pesawat seperti itu. Kan tadi masnya juga menjelaskan sejarah ya mas ya? Ya. Sejarahnya tadi dari tahun 2015. Ya, tahun 2015 itu dari perkumpulan anak-anak fisika dulu, anak-anak fisika untuk mengembangkan pesawat tanpa awak. Kemudian tahun 2016 itu kita ikut di acara Komodino Kombat. Komodino Kombat itu kompetisi roket, muatan roket dan balon atmosfer. Nah, di Komodino Kombat tersebut kita mendapatkan juara sebagai desain terbaik di wahana sistem kendali, yaitu seperti prototipe roket. Kemudian dikendalikan oleh sistem yang telah diintegrasikan di laptop sebagai GCS atau ground control system. Seperti itu. Jadi sudah dari 2015 berarti sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun ini, 6 tahun berjalan ini. Oke. Mungkin Pak Maba kan pasti sangat bertanya-tanya mas tentang kegiatan apa aja, aktivitas apa aja yang dilakukan di UFC sendiri. Ya. Jadi kalau untuk kegiatan sebenarnya sih untuk awal-awal kita sebenarnya ada upgrading, cuma karena kondisi pandemi ini kita belum bisa mengadakan upgrading karena karena kita kan di user sini adalah kerja tim, jadi kita harus solid atau kita harus saling kenal antara sama-sama sehingga untuk koordinasinya lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu kegiatannya adalah pelatihan. Nah, pelatihan dan riset, sebenarnya pelatihan dan riset. Nah, ini pelatihan ini apa? Jadi pelatihan di sini atau riset di sini ini mengacu pada kompetisi yang akan diadakan, misalkan KRTI ini kan setiap tahun itu memiliki misi yang berbeda, sehingga tugas dari USRC ini kita meriset atau bagaimana konfigurasi yang tepat untuk kompetisi yang akan dilaksanakan ini, seperti itu. Dan untuk kegiatannya sebenarnya bukan hanya KRTI, bisa nanti PKM dan PNPB, karena di tahun 2019 kemarin USRC berhasil ada 2 yang lolos pendanaan di PKM, kemudian di PNPB yang sekarang ini tahun 2021 itu ada 2 juga yang lolos di pendanaan PNPB, seperti itu. Jadi aktivitasnya ada pelatihan juga dan mengikuti lomba-lomba pesawat tanpa awak kayak seperti ini ya mas? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Maba masuk berarti nanti ada kayak upgrading pelatihan juga ya mas? Ya, jadi untuk maba, jadi nanti biasanya setelah KRTI, setelah step KRTI nanti akan diadakan open recruitment. Nah, nanti untuk para maba silakan pantau terus IG kami, yaitu USRC Team UM. Kemudian di situ nanti ada seleksi. Sebenarnya seleksi ini memudahkan kami untuk plotting. Untuk plotting maksudnya nanti berada di divisi elektronik atau pemrograman, kemudian atau di desain dan manufaktur, seperti itu, lebih ke plottingnya. Semuanya saling belajar. Kita pun dulu juga masih awam tentang sistem tanpa awak ini, tapi karena ada pelatihan, hanya pelatihan itu kita memiliki ahli di bidangnya yang bisa mengarahkan kami untuk nanti misinya akan dikemanakan, seperti itu. Jadi Pak Maba ini gak usah takut misalnya gabung ke USRC, harus bisa ini terlebih dahulu, nanti diajari terlebih dahulu. Oke. Untuk prestasinya tadi kan sudah sangat banyak. Prestasi yang dekat-dekat ini apa aja mas? Yaitu yang tadi kan 2016 itu kita juara di desain terbaik, kemudian di 2017 di Komodino Kombat juga kita juara 3 di wahana sistem kendali juga di divisi. Sebenarnya di Komodino Kombat itu ada 3 divisi, yaitu wahana sistem kendali, kemudian ada muatan roket dan muatan atmosfer. Nah, kita juara di tahun 2017 itu juara di wahana sistem kendali. Kemudian di tahun 2018 itu kita menjadi tim fair play di KRTI 2018 di Lampung. Kemudian tahun 2019 itu kita ini masuk final di kategori wahana sistem tanpa awak di wahana air. Jadi kita punya kapal juga, kapal autonomous yang dapat bergerak sesuai pembacaan warna, seperti itu. Kemudian tahun 2020 itu kita berhasil meloloskan 5 divisi dari 6 divisi yang dikompetisikan di KRTI 2020. Dan untuk 2021 ini masih menunggu pengumuman yang lebih lanjut, seperti itu. Lumayan banyak ya mas? Ya. Dan sangat keren-keren sekali mas.
dan bisa membawa nama UM ke level nasional. Ya. Oke, jadi Pak Mabai jangan sampai takut, jangan sampai gak mau nih gabung ke USFC. Soalnya USFC memiliki prestasi yang banyak, mungkin bisa dilatih jika Pak Mabai ingin bergabung dan bisa mendapatkan prestasi yang bisa mengagumkan nama UM tercinta. Oke, mungkin gini Mas, kan Pak Mabai ini juga gak tahu kan cara mendaftar, cara masuk ke USFC. Mungkin Mas bisa menjelaskan gimana sih caranya daftar di USFC sendiri. Jadi untuk para maba untuk caranya gabung untuk di USFC ini, yang pertama yaitu nanti kita akan membuka open recruitment. Nah, kita nanti akan share ke Instagram atau ke nanti ada mungkin di jurusan, mungkin bisa saya mengirimkan tentang pembukaan open recruitment ini. Kemudian nanti ada seleksi, biasanya ada 2 seleksi. Yang pertama yaitu seleksi biasanya membuat essay, kemudian wawancara. Nah, nanti di situ dari hasil itu nanti kita plotting tempat-tempat divisi yang akan Anda semua tempati, seperti itu. Cukup mudah ya Mas untuk mendaftar ke USFC. Iya. Oke. Mungkin Pak Maba juga ingin tahu nih Mas, pengalaman yang bisa didapatkan dengan ikut USFC. Ya, di USFC ini biasanya kegiatannya kan karena kita lebih ke riset ya, lebih ke riset tentang pesawat. Kita akan mendapatkan ini, yang pertama itu pengalaman kompetisi. Kita akan mendapatkan pengalaman kompetisi di berbagai kompetisi seperti KRTI, KKCCPN, Komando Combat, nah seperti itu. Dan ini setiap tahun diadakan di KRTI ini. Kalau di Komando Combat ada 2 tahun sekali. Nah, di pengalaman kompetisi ini kita akan mendapatkan relasi yang banyak dari universitas yang lain. Kita mendapatkan ilmu yang banyak dari universitas lain, saling sharing itu pasti ada. Dan kita mendapatkan mental yang bagus, bagaimana menghadapi sebuah musuh. Karena di setiap kompetisi itu kita ada euforia tersendiri dalam kompetisi tersebut. Kemudian kita juga mendapatkan pelatihan atau arahan dari ahlinya di pesawatan Pak Wani, karena kita sudah di alumni kita pun sudah ada yang di Lapan, bekerja di Lapan, dan ada yang di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi nirawak juga di UAV ini atau Unmanned Aerial Vehicle. Selain itu kita juga punya karya, pasti kita punya karya seperti ini kan, kita karya dari kita sendiri, dan ini sebagai hak kekayaan intelektual kita lah, seperti itu. Mungkin Pak Maba ini jangan khawatir deh, pokoknya gak mungkin menyesal kalau ikut USFC. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas untuk podcast pada kali ini. Oke, mungkin dari Mas Andi ada closing statement yang ingin disampaikan pada Pak Maba, bisa kan Mas? Ya mungkin untuk para maba di tahun 2021 ini, saya harap bisa bergabung dengan kami untuk lebih berprestasi dan kerja tim sehingga untuk mengharumkan nama UM, seperti itu. Oke, terima kasih Mas ya untuk bisa hadir di tempat ini. Sama-sama. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa jargon untuk osilasi pada kali ini Mas. Mas sudah tahu jargonnya belum? Belum tahu. Oke, saya contohkan Mas ya. Oke, saat saya bilang fisika nukleon, terus osilasi 2001 siap beraksi. Siap. Bisa kan Mas? Oke, kita bareng ya Mas, dan Pak Maba bisa ditiru juga di rumah masing-masing. Fisika nukleon, osilasi 2021 siap beraksi. Oke, terima kasih banyak Mas ya. Oke, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.